Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pagi hari ini kita ketemu lagi ya Ibu. Setelah kemarin kita sudah Zoom untuk kelas tea premium and long potato, terus ada kelas halal sushi juga. Pagi hari ini kita mau Zoom untuk kelas kreasi spaghetti ala resto, yang mana alhamdulillah ini peminatnya lumayan banyak ya Ibu untuk kreasi spaghetti. Karena ini menu andalan ibu-ibu di rumah semuanya. Nah, dengan resep kemarin yang sudah di-share banyak itu, Bu Aya masih mau kasih bonus resep pagi hari ini gitu ya. Nah, nanti ditunggu detailnya Bu Aya mau share resep apa, kemudian nanti juga akan ada sesi sharing dan juga akan ada sesi tanya jawab. Jadi, yang punya pertanyaan boleh langsung dikumpulin aja, boleh langsung diketik aja di kolom chat. Nanti akan kita bacakan satu persatu setelah ada bonus resep dari Bu Ayam dan juga nanti ada pemaparan materi tambahan dari Bu Ayam. Gitu ya Ibu ya. Ya, oke. Silakan Ibu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda semua tentu dalam keadaan sehat ya. Sehat, semangat selalu untuk memberikan yang terbaik buat keluarga. Jadi kita perlu variasi menu ya. Kalau nasi saja, lalu mie saja, bosan. Sekarang kita bikin spaghetti, di mana spaghetti ini kalau beli di luaran itu mahal, mahal. Saya beli di pizza itu satu porsi dengan pajaknya bisa sampai 80.000, di mana harus keluar juga. Ternyata rasanya itu ya biasa aja dan kita bisa buat yang lebih enak. Nah, ini bedanya kalau kita bisa membuat sendiri, itu rasanya kita sesuaikan. Gurihnya, garamnya, manisnya itu bisa kita sesuaikan dengan selera dan pastinya hemat, tidak perlu keluar, bisa bikin di rumah bersama keluarga kapan saja. Oke, Bunda, sekarang kita akan membuat spaghetti bolognese. Nah, ini ada permintaan dari salah satu Bunda. Bunda siapa ya? Saya kok nggak paham karena di sini ada banyak Bunda yang ikut di kelas ini. Nah, sekarang kita akan memulai dulu karena waktunya pendek ya. Saya dikasih waktu 1 jam dari kelas dapur pintar. Oleh karena itu kita memulai dulu ya. Nah, sekarang yang paling penting dalam kelas pengolahan spaghetti ini kita harus bisa membuat bagaimana perebusan spaghetti dengan metode al dente ya. Dan kalau belum tahu tentang metode al dente ini, malah ada yang setelah direbus itu ditambahkan dengan margarin supaya gurih dan sebagainya. Ada yang ditambahkan minyak, justru malah jangan ditambahkan minyak. Margarin termasuk ada kandungan minyaknya, itu justru malah jangan ditambahkan. Karena kalau ada kandungan minyaknya di dalam proses perebusan pasta ini, menjadikan pasta ini kurang meresap bumbunya. Tetapi kebalikannya, ada kebutuhan air barang sedikit. Di dalam proses pembuatan spaghetti ini, air dari sisa perebusan itu diperlukan. Sisa dari perebusan, bukan sisa ya, seberapa butuh yang kita perlukan itu menggunakan air rebusan itu fungsinya untuk meresapkan bumbu-bumbu di dalam pasta ini. Jadi airnya itu malah berfungsi. Nah, oke, sekarang kita mulai dulu proses al dente ya, Bun ya. Nah, ini sudah saya siapkan dengan apinya ya. Ini saya menggunakan 1 liter air. 1 liter air. Lalu akan saya tambahkan dengan garam kurang lebih 1 sendok makan. Ya, ini karena sendoknya kecil, ini kira-kira 1 sendok makan. Nah, lalu ini spagettinya saya masukkan. Nah, proses perebusannya ini jangan terlalu lama, jangan kurang ya. Kalau terlalu lama nanti jadi terlalu apa ya namanya, lembek. Nah, jadi kurang cantik. Nah, seperti ini. Ini kurang lebihnya 10 menit. Ini saya rebus 10 menit ya Bun ya. Dan sesekali ini diaduk. Kenapa harus diaduk? Supaya tidak saling menempel. Jadi nanti bisa saling lepas begitu. Nah, ini saya kasih waktu ya kurang lebih 10 menit. Sambil menunggu waktu. Ini berarti 10 menit ya. Halo? Kedengaran Bang Tani Mas? Suaranya masih terputus Ibu. Oke. Iya, Oke, sekarang oke ya. sudah Nah, Ibu. ya sambil merebus spaghetti,
kita ada hal yang perlu saya sampaikan di sini. Banyak bunda-bunda yang bagaimana kalau cooking creamnya itu tidak ada, atau bagaimana membuat cooking cream sendiri. Nah, bikin cooking cream sendiri itu bisa, yaitu dengan cara butternya kurang lebih setengah sendok makan, lalu ditambahkan dengan setengah sendok makan tepung terigu disangrai. Apinya kecil saja sampai harum. Nah, setelah harum, lalu tambahkan 150 susu full cream. Aduk pelan-pelan. Setelah itu kan akan sedikit mengental, karena terigu kan ada bersifat mengentalkan, sedikit mengental, api kecil. Setelah mengental, lalu disaring. Nah, itu hasilnya akan sedikit-sedikit kental seperti cooking cream. Walaupun tidak persis, tapi walaupun tidak persis seperti cooking cream, tapi lumayan. Lumayan, itu bisa menggantikan. Dan rasanya tetap gurih. Terus ada bunda yang tanya, kalau digantikan dengan margarin boleh nggak? Kalau saya mendingan daripada menggunakan margarin, menggunakan ini loh, Royal Palmia butter. Ini harganya harga margarin, tapi rasanya ada butter-butternya. Jadi ini lebih mewah sedikit daripada margarin. Lebih enak. Harganya juga terjangkau sekali. Kelihatan nggak Mbak Hanifah? Iya, terlihat Kelihatan? Ibu. Ya, ini harganya sekitar berapa ya Mbak? 11.000. Nah, kalau margarin kan harganya sekitar 7 ribuan. Margarin sekitar 7 ribuan. Ini sedikit lebih mahal. Tapi ini lebih enak daripada margarin. Tapi kalau Bunda mau pakai butter yang angkot, nggak apa-apa, lebih enak ya. Terus kalau ada Bunda yang tanya, Bu Ayin cooking creamnya pakai merek apa? Kalau cooking cream saya pakai merek yang angkor. Memang mahal ya. Dan setelahnya jika ada sisa, ditutup aja dalam kulkas, itu ya kurang lebihnya 2 minggu masih tahan. Tapi kalau Bunda memang mahal ya, satu liter bisa sampai 50-an ribu ya, sampai 50-an ribu. Dengan ini, dengan menggunakan palmia dan tepung terigu bisa sedikit lebih murah. Ini kok sebentar ya Bun ya. Maaf sebentar. Nah, sebentar. Nah, oke ya. Sekarang saya aduk kembali. Sekarang jadi masalah cooking cream sudah teratasi ya Bun ya, caranya seperti itu. Tapi kalau Bunda mau pakai cooking cream lebih enak pasti. Ya enaknya kira-kira 12:10 lah kurang lebih. Nah, sekarang sekali-kali saya aduk ini. Sekali-kali diaduk ya. Ini masih baru sekitar 3 menitan. Dan teksturnya juga masih kaku ini. Nah, biarkan ya Bun ya. Nah, terus saya lanjut lagi. Kenapa di dalam resep saya memberikan 2 versi. Yaitu yang pertama, resep untuk membuat sausnya itu langsung seperti kita awal membuat langsung satu lagi versi yang kalau sausnya itu terpisah dalam bentuk botolan. Itu kenapa? Begini alasannya, jika bunda-bunda tidak akan menyimpan atau langsung dimasak untuk menu harian, maka seperti resep yang pertama, yaitu saus-sausnya dibuat, masukkan dan sebagainya. Tapi kalau bunda untuk disimpan sausnya saja, atau bunda mau jualan atau mau dijualan supaya punya stok untuk sausnya, sehingga untuk mempercepat saat pemasakan pasta ini, maka saya berikan resep juga untuk cara pembuatan sausnya secara terpisah. Nah, saus yang ada di dalam resep saya itu, misalnya pada twist pasta, itu saya menggunakan untuk 2 kali lipat dari resep awalnya, sehingga untuk 6 porsi, ya, untuk 6 porsi. Terus yang untuk mentaiko itu untuk 2 porsi, terus yang lainnya itu untuk 3 porsi atau setengah satu resep dari resep yang sudah saya berikan seperti itu. Lalu untuk tobiko itu kalau memang Bunda tidak ada, itu nggak apa-apa di skip. Terus ada yang bertanya, apakah tobiko itu proses pemasakannya itu harus direbus dulu? Nah, itu tidak perlu direbus dulu ya, jadi langsung saja. Dan itu memang selain protein tinggi juga mengandung omega 3 yang bagus untuk kecerdasan ya Bun ya. Oleh karena itu untuk spaghetti itu disukai anak-anak, nggak ada salahnya ya, ada tobikonya. Lalu untuk salmonnya, jika Bunda susah mendapatkan salmon dan salmon memang juga mahal harganya ya Bun ya, itu bisa juga digantikan dengan ikan putih lainnya, ikan dori misalnya, ikan putih lainnya, dan juga bisa dipakai ayam bisa, pakai daging juga bisa, begitu ya. Begitu juga untuk twist pasta, ayamnya bisa digantikan dengan daging dan sebagainya, begitu ya Bun.
Nah, sekarang saya lanjut lagi, sesekali diaduk ya Bun ya. Nah, ini air rebusan ini nanti kalau kita butuh air, ini dipakai kembali ya, dipakai kembali. Tapi kan tentu saja makainya nggak segini banyak ya Bun ya, cuma sekitar 50 sampai 100 gram. Jangan pakai air yang baru, pakai air baru. Terus eh, air yang ada saja malah bermanfaat. Nah, untuk spaghetti bolognese ini mohon maaf ya Bun, harusnya pakai daging, itu akan lebih mantap. Tetapi saya kok stok dagingnya pas habis, jadi saya menggunakan ayam giling. Nih, ayam giling. Lalu menggunakan saus tomat ya Bun ya. Boleh dicatat. Nanti juga saya tuliskan di dalam Zoom ya. Terus saya menggunakan tomat murni. Nah, menggunakan tomat murni. Lalu saya menggunakan bawang bombay. Bawang bombay ini nanti akan saya chopper kasar sebentar saja. Lalu bawang putih. Lalu menggunakan palmia butter. Ini untuk menumisnya. Jadi menggunakan ini lebih gurih ya. Lalu di sini saya menggunakan Italian herb. Kalau Bunda tidak ada Italian herb, boleh menggunakan oregano. Di dalam Italian herb itu komposisinya lebih lengkap ya. Ada timenya, ada oreganonya dan lain-lain. Ini untuk penyedapnya menggunakan kaldu penyedap sedikit. Saya juga menggunakan gula pasir. Gula pasir ini fungsinya untuk penyeimbang rasa dan memang rasanya manis asam begitu ya Bun. Terus ada garam, lalu ada sedikit lada bubuk. Lada bubuk. Ini opsional ya, boleh tidak boleh pakai ya. Jangan pedas-pedas karena ini untuk anak-anak. Lalu saya tambahkan, ini saya menggunakan wortel. Wortelnya ini boleh dipotong kecil-kecil, cincang halus. Atau boleh juga ini saya menggunakan parut. Kebetulan di kulkas saya sudah ada wortel yang diparut. Jadi saya bikin parutan wortel, lalu saya simpan di freezer. Di saat saya butuh saya tinggal ambil. Saya ada bahan-bahan seperti itu. Ini wortelnya marut sendiri dan kebetulan wortel sedang murah juga ya. Di tempat saya cuma 6.000 1 kilogram. Nah, ini bahan-bahan sudah siap semua. Bahan-bahannya sudah siap semua. Dan sekarang kita akan proses memasaknya. Yang ini saya awali dulu. Bawang bombaynya ini saya potong kasar karena akan saya chopper ya, chopper kasar saja. Tapi boleh juga dicincang. Ini saya potong kasar saja. Itu kalau mau dicincang halus juga boleh. Ini dengan bawang putihnya. Jadikan satu. Nah, ini bawang putih mau ditumis dulu harum juga boleh. Ini saya jadikan satu aja. Lalu selanjutnya ini saya masukkan chopper kasar ya Bun ya. Kelihatan ya Mbak Hanifah ya? Iya Ibu, terlihat jelas. Oke, saya lanjutkan. Nah, saya chopper sekarang. Saya chopper. Nah, ini cuma sebentar saja choppernya. Udah cukup? Nah, chopper kasar aja, sudah cukup ya Bun ya, seperti ini. Ini mirip dicincang ya. Tuh, hasilnya masih kasar-kasar seperti ini. Oke ya Bun ya. Nah, ini spagettinya sudah bisa diangkat kurang lebih 10 menitan. Kan saya angkat spagettinya. Nah, ini tingkat kematangannya sudah pas. Ini saya lihat di dalamnya sudah tidak ada putihnya. Sudah ada tidak putihnya. Nah, sudah matang. Ini saya membuat untuk 2 porsi. 2 porsi. Jadi kira-kira 100 gram pasta yang belum direbus. Piring dulu aja kalau di piring. Ya, sebentar ya Bun ya. Taruh di piring dulu. Ya, kita memang sebagai ibu harus banyak variasi menu ya Bun ya. Supaya anak-anak tidak bosan, terus tidak ingin jajan karena di rumah sudah full dan masakan Bunda ini luar biasa. Sekarang akan saya lanjutkan proses pemasakannya. Sekarang kita bikin toppingnya.
Nah, oke. Sekarang butter saya masukkan dulu. Nah, ini butternya saya masukkan dulu. Nah. Ini aja yang lebih enak. Setelah mencair, sekarang akan saya masukkan bawang putih dan bawang bombay-nya. Apinya jangan terlalu besar ya Bun ya, kalau masak itu, supaya dia matang dengan sempurna. Jadi harumnya keluar. Ini spaghetti bolognese itu spaghetti yang paling mudah dan bahannya murah, tapi rasanya enak. Ini kalau Bunda tidak ada butter, boleh juga dengan minyak goreng juga boleh. Cuman ini harumnya kalau pakai margarin atau butter palmia seperti ini, itu tentu saja lebih mantap. Bentar lagi ya Bun ya, biar aroma langunya ini keluar. Ini bunda-bunda mungkin ada yang sudah jualan. Kalau dijual bisa pakai piring atau bisa kemasan aluminium atau bisa juga pakai kemasan rice bowl, paper rice bowl. Nah, ini kalau satu rice bowl itu kira-kira antara 150 sampai 200. Pokoknya kalau 200 spaghetti yang belum direbus itu untuk 2 porsi. Ini sudah cukup. Aromanya sudah mantap. Sekarang saya masukkan ayamnya. Ini harusnya daging. Mohon maaf ya Bun ya. Daging tentu saja lebih mantap. Ini saya pakai ayam giling. Ini sampai ayamnya itu berubah warna. Kalau sudah berubah warna, berarti ayamnya sudah hampir matang. Setelah seperti ini, sekarang akan saya masukkan tomatnya. Ini tomatnya saya potong-potong. Sampai semuanya sudah bersih ya. Masukkan tomatnya. Lalu saya akan tambahkan, nah ini air rebusan ya, air rebusan ini kira-kira 50 gram lah ya, 50 mili maaf. Ini untuk menghancurkan tomatnya dan nanti untuk meresapkan bumbu-bumbu ke dalam pastanya. Setelah itu akan saya masukkan saus tomat. Saus tomat dimasukkan. Lalu saya masukkan garamnya. Setelah itu saya masukkan gulanya. Kelihatan ya. Setelah itu akan saya masukkan ladanya. Ladanya opsional ya. Jadi kalau mau Bunda jangan banyak-banyak karena ini memang untuk anak-anak ya. Ini tomatnya boleh dicoper langsung atau boleh dipotong-potong, boleh. Ini biarkan tomatnya hancur. Lalu akan saya masukkan wortelnya. Nah, biar warnanya lebih cantik dan anak-anak kan biasanya susah makan sayur. Nah, ini sekalian anak-anak makan sayur ya, tidak terasa. Kadang-kadang sulit. Nah, ini tidak terasa dengan cara seperti ini.
Nah, warnanya merah. Maaf. Warnanya merah. Biar hancur dulu. Ini biarkan tomatnya sampai hancur, betul-betul hancur. Ini udah mau hancur. Nah, ini ada dua versi cara penyajiannya. Jadi spaghettinya dimasukkan ke dalam bumbu ini bisa, atau spagettinya di bawah, lalu kuahnya atau bumbunya itu di atasnya. Nanti dicampur di piring masing-masing. Nah, kelebihannya kalau sausnya ini taruh di atas tersendiri, ini kalau Bunda mau jualan, maka bikin spaghetti direbus. Lalu sausnya tinggal tuangkan. Tuangkan begitu ya Bun ya. Nah, kalau seperti ini, apinya dikecilkan. Apinya dikecilkan supaya dia matang dengan sempurna. Untuk bunda-bunda yang hari ini tidak bisa hadir, tidak apa-apa ya, karena nanti akan ada rekaman Zoom-nya, dan rekaman Zoom-nya akan dikirim oleh Mbak Admin kalau nggak hari Senin, hari Selasa. Sekitaran itu ya Bun ya. Ini tentu saja lebih mantap kalau menggunakan daging sapi yang digiling. Ini sudah hampir matang. Sekarang akan saya tambahkan Italian herb. Nah, masukkan Italian herb. Ini termasuk bumbu utama di dalam spaghetti. Kalau tidak ada, boleh menggunakan oregano. Setelah itu akan saya tambahkan dengan kaldu penyedap. Jangan lupa Bunda cek rasa ya. Nah, warnanya cantik merah ya Bun ya. Saya cek dulu. Rasanya pas. Pas sekali. Aromanya juga mantap. Nah, ini Italian herb atau oregano tidak boleh ditinggalkan. Sekarang cara penyajiannya ya Bun. Ini ada dua versi. Versi spaghetti yang sudah direbus dimasukkan atau terpisah. Ini saya bagi dua. Yang tadi sudah direbus ya Bun ya. Kalau saya lebih suka yang terpisah seperti ini. Lalu taruh di atasnya. Pas untuk 2 porsi. Kuahnya, sausnya juga pas ini. Terlihat nggak? Nah, terlihat nggak Mbak Hanifah? Iya, Ibu. Nah, terlihat dengan jelas ya. Iya, untuk kameranya. Oh, sebentar. Saya coba. Ya, sudah Ibu. Sudah lihat ya, ini sama lagi nih. Untuk satu porsi lagi. Ini coba saya taruh di atasnya. Ini untuk 2 porsi. Nah, di sini ya. Jadi ayamnya saya menggunakan 150. Pas ini. Ya, saya taruh sini. Wah, mantap. Isinya cukup. Sudah ada sayurannya juga. Nah, Anda Bunda yang bertanya kalau mau ditambahkan
apa itu brokoli supaya tidak ada aroma brokolinya. Caranya bagaimana? Brokolinya direbus sebentar. Ya, brokolinya direbus sebentar. Ya, jadi 2 porsi ya Bun ya. Nah, ini saya menggunakan warna dari tomatnya itu warna yang merah. Kan tomat ada yang warnanya itu agak hijau, kurang merah. Ini merahnya yang sudah merah banget gitu ya, sudah merah banget sehingga hasilnya cantik. Tunggu sebentar ya Bun. Nah, saya icip dulu. Saya coba dulu ya Bun ya. Mohon maaf, saya makan sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya pas, hasilnya pas. Kombinasi antara manis dan sedapnya itu pas. Nah, ada Bunda yang mau resepnya ini, perbandingan antara manis, gurih. Kalau ada yang mau, nanti saya kirimkan ketika di rekaman Zoom-nya. Di rekaman Zoom-nya dikirimkan oleh Mbak Admin. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan, Mbak Hanif? Ini bonus resepnya udah selesai dimasak nih Bu Ayem ya. Kemarin ada yang request spaghetti bolognese, sudah langsung dibuatkan resepnya oleh Bu Ayem. Besok Bunda-Bunda bisa praktek karena resepnya nanti akan kita share bersamaan dengan kita share Zoom-nya, share rekaman Zoom-nya. Jadi insya Allah hari Senin atau Selasa nanti kita tuliskan resepnya, nanti untuk cara pembuatannya bisa Bunda lihat di rekaman Zoom seperti itu. Nah, ini dari Bunda Hani dan Bunda Susana Hadianto udah request mau resepnya. Siap, nanti kita share bersamaan Ya. dengan kita share rekaman Zoom-nya. Gitu ya Ibu ya. Ya, ini resepnya Nah, ini saya karena tadi sebelum masak udah saya tek 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 tek. Oh, ternyata ini iya, pas besok dengan tinggal kira-kira di-share seperti aja. ini. Kemudian Ya. ini karena waktunya tinggal 20 menitan lagi ya Ibu. Mungkin Ya. kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Untuk Buddha-Buddha yang sudah Ya. punya pertanyaan, boleh ketik aja di kolom chat atau mau sharing bareng Bu Ayem juga boleh. Namun karena belum Ya. ada pertanyaan yang masuk, mungkin Ibu mau spill dulu ini Bu, kelas Ibu Oke. selanjutnya sambil nunggu Oke. Bunda-Bunda menulis pertanyaan. Silakan. Ya. Oke. Saya lihat sepertinya tidak ada yang sulit. Karena saya lihat di grup itu yang banyak ditanyakan adalah masalah cooking cream, cara pembuatan cooking cream. Yang lainnya sepertinya tidak ada masalah. Sehingga Bunda-Bunda sudah pada pintar masak, lihai-lihai semua, masak mantap. Terus sekali lagi ini saya ulang ya. Tadi ada 2 versi ya, cara penyajian di spaghetti bolognese ini. Begitu sudah jadi sausnya, lalu spaghettinya boleh dimasukkan dalam wajan lalu diaduk. Tapi ada versi lain juga yang penyajian taruh di atasnya seperti ini. Nah, nanti kita aduk sendiri saat kita mau makan. Nah, itu 2 versi boleh. Kalau saya lebih suka yang cantik seperti ini ya di atas, tapi sesuai selera sih, sesuai selera itu ya. Oke, nanti Bunda saya kirimkan resepnya. Untuk kelas selanjutnya adalah spill ya, masih lama. Insya Allah pada sekitar minggu ketiga ya Mbak Hanifah ya, minggu ketiga baru akan dimulai kelas saya. Nah, kelas saya nanti kelas yang pertama adalah sajian istimewa hidangan komplit sup 1 mangkok. Jadi sup 1 mangkok tapi sudah komplit. Jadi ketika Bunda menyajikan 1 mangkok sup itu, ngambil 1 mangkok dari sup itu sudah komplit. Maksudnya sudah ada sayurnya, sudah ada proteinnya, begitu ya. Sayurnya juga ada wortelnya dan sebagainya. Ini menunya apa saja di dalam sajian istimewa 1 mangkok ini? Sup 1 mangkok ya. Ini ada sup rolade ayam, lalu ada rawon. Rawonnya ini rawon khas dari Jawa Timur yang tentu saja mantap. Ada pemilihan keluaknya juga. Dan rolade ayamnya dimulai dari cara pembuatan rolade. Jadi roladenya juga membuat sendiri juga. Ada sup kimlo. Sekali lagi sup kimlo ini saya dapatkan ketika saya tinggal di Jepang 10 tahun ini. Ada bunda yang bikin sup kimlo tuh enak banget. Nah, itu saya catat, saya ingat di situ. Lalu ada lagi tom yum ya. Tom yumnya segar, enak, mantap pokoknya. Lalu ada lagi sup senerek yang sehat ya dan mudah, murah cara membuatnya. Dan satu lagi adalah kelas dry wrap. Nah, seperti ini. Saya akan membuat dry wrap seperti ini. Nah, ini adalah ada beberapa bumbu nanti. Ini bumbu untuk marinasi. Bagaimana cara mengaplikasikan bumbu ini ke dalam bahan makanan. Jadi bisa untuk daging, bisa untuk ayam, bisa untuk tahu, bisa untuk tempe. Bagaimana pengaplikasian
bumbu ini ke dalam bahan-bahan itu. Dan kalau sudah punya bumbu dry rub seperti ini, Bunda sudah tidak bingung lagi, ya. Tinggal, oh ada ayam, ambil sekian sendok dari dry rub ini yang kita buat, campurkan nanti malam, campur-campur pagi-pagi tinggal masak dan sebagainya. Dan dry rub ini Bunda bisa jual dalam bentuk bumbunya seperti ini, atau hasil marinasinya lalu dibekukan, di frozen. Bisa jual frozen, atau bisa juga jual yang sudah matang dari hasil dry rub ini. Dry rub ini yang akan saya buat adalah bumbu marinasi untuk apa saja, yaitu untuk marinasi barbecue, bumbu marinasi cajun, bumbu marinasi lemon hair, bumbu marinasi Mediterranean, lalu bumbu marinasi tandoori, lalu bumbu marinasi mic house blend. Nah, ada beberapa bumbu marinasi, tidak bingung lagi, Bunda bisa jual, bisa Bunda siapkan ada di rumah, dan bahannya adalah ternyata murah. Dan kita bisa beli lumayan lah ya, kita bisa murah, lalu bisa tahan lama di suhu ruang. Nah, jadi untuk ibu-ibu yang sibuk, itu bumbu-bumbu praktis yang sehat seperti ini kita mesti punya. Begitu ya Bun ya. Terus ada satu lagi ketika kita makan enak, menikmati juga, kan kita makan enak juga perlu ya. Stres nanti kalau kita nggak ada makan enak. Kita diimbangkan tubuh kita, ya, diimbangkan tubuh kita dengan cara membuat puding. Tapi puding ini adalah puding yang sehat, rendah kalori, tidak pakai gula, tidak dimasak, dan rasanya manis tapi tanpa gula. Tinggal campur-campur, membuatnya cepat, tapi rasanya enak, dan ini juga bisa dijual, Masya Allah ya. Jadi sebenarnya peluang untuk mendapatkan rezeki itu banyak sekali ya. Yang penting kita mau belajar, mau berusaha ya, mau eksekusi. Nah, jadi teori dengan eksekusi itu masih menang eksekusi ya. Itu kata para ahli pebisnis. Begitu Mbak Hanifah, sekiranya ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan mungkin Baik, ini apa namanya sedikit meng-highlight ya Bu, sedikit meng-highlight 3 kelas baru Ibu itu besok akan mulai kita promokan di pertengahan bulan. Jadi bunda-bunda nih sebelum kelasnya dibuka mungkin bisa searching-searching dulu nih. Nah, kayaknya dry rub itu kan satu materi yang baru, tapi memang lagi viral di internet, lagi banyak dibutuhkan di pasaran karena dia praktis banget ya Ibu ya. Jadi peminatnya tinggi, kalau beli juga mahal. Nah, nanti itu Bu Ayam akan buatkan kelasnya. Kemudian kedua itu ada puding yang bikinnya tanpa kompor, tanpa dimasak, dengan banyak kandungan yang tentunya sehat, menyehatkan, bergizi, dan juga berguna bagi kesehatan kita juga. Kemudian yang ketiga ada menu sepinggan ya Bu, bahasanya ya Bu ya. ya, ya betul betul. Iya, nah nanti detailnya akan kita share insya Allah di pertengahan bulan. Karena yang perlu Bunda ingat, mungkin banyak bunda-bunda yang baru masuk ini, yang baru bergabung ke Dapur Pintar, kita setiap hari Senin itu ada pengumuman 3 kelas baru, dan dimulai di hari Sabtu atau di akhir minggunya. Nah, maksimal pendaftaran itu sebelum kelas dimulai. Jadi setelah kelas dimulai, mohon maaf sudah tidak bisa daftar lagi seperti itu. Jadi pastikan bunda-bunda jangan sampai ketinggalan. Kalau bunda takut ketinggalan, boleh langsung chat aja ke adminnya masing-masing atau ke Instagram, nanti minta tolong diingatkan kalau kelas Bu Ayem dimulai atau dipromokan atau bisa daftar kayak gitu. Nah, kemudian informasi kedua, untuk bunda-bunda yang baru saja bergabung atau tidak bisa sampai akhir Zoom, tidak masalah, karena nanti akan kita share rekaman Zoom-nya beserta dengan resep bonus spaghetti bolognese yang akan kita share insya Allah hari Senin atau hari Selasa. Kemudian untuk info yang ketiga, untuk bunda-bunda yang nanti recooknya rajin sesuai resep dan lengkap dengan apa yang sudah Bu Ayam share, insya Allah berkesempatan mendapatkan reward dari By Dapur Pintar. Seperti itu. Itu saja infonya. Ada 2 pertanyaan yang masuk. Yang pertama dari Bunda Margareta. Bu, pasta yang sudah dicampur krim bisa diingat-angetin nggak ya keesokan harinya? Bunda apa? Terima kasih Bunda Margareta atas pertanyaannya. Aktif ya Bunda Margareta, luar biasa. Yang sudah dicampur dengan pastanya boleh nggak diangetin? Boleh-boleh saja. Tapi berpengaruh pada rasa nggak? Kalau berpengaruh menurut saya
untuk orang yang memperhatikan dengan rasa tetap ada pengaruhnya. Oleh karena itu, jadi sekali lagi jawabnya boleh ya Bun ya, bisa ya Bun ya, tentu saja apinya kecil saja. Oleh karena itu, kenapa saya membuatkan saus-saus yang terpisah ya, saus-saus yang tersendiri, itu untuk mengantisipasi supaya spaghetti atau pasta ini dalam keadaan fresh. Daripada kita ngangetin, lebih baik kita bikin sedikit, simpennya sausnya aja gitu. Itu untuk mengantisipasi itu. Tetapi boleh. Nah, jadi segala sesuatu untuk olahan pasta seperti ini, kalau anget dadakan, baru saja memang rasanya berbeda. Tetapi boleh ya, Bunda Margareta. Jadi ini sekali lagi saya membuat saus ini fungsinya, rebus spaghetti kan cuma 10 menit ya. Sudah punya sausnya, tinggal campurin. Begitu ya. Dan itu memang ada salah satu pasta ya, yang ini apanya itu, butternya memang harus panas ketika dicampurkan. Gitu ya. Jadi sekali lagi jawabannya boleh, tetapi tentu lebih enak dengan yang fresh. Begitu ya, Bunda Margareta. Terima kasih Bunda Margareta atas pertanyaannya. Oke, terima kasih Bu Ayem. Nanti Bunda Margareta bisa coba praktekin mungkin dengan 2 versi ya Ibu ya. Versi bikin langsung sama yang diangetin biar tahu beda rasanya seperti apa gitu. Ya, Nanti ya, boleh sharing ke betul. grup kalau Sama-sama, sudah Bunda dipraktekkan. Margareta. Kemudian ini dari Bunda Sirwanti, Bu Ayem kalau pastanya pakai fettuccine sama aja prosesnya. Terus Ya, ketahanan spaghetti yang sudah dimasak sampai berapa jam ya Bu dalam suhu ruang? oh ya, oke. Bunda Serwanti, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau fettuccine sama, caranya sama. Jadi proses perebusannya dengan proses al dente itu caranya sama ya Bun ya. Kalau ini ya sampai berapa jam di suhu ruang sampai dia masih tidak keras. Karena spaghetti kalau lama-lama itu kan suka kering, suka keras gitu ya. Kalau lama-lama kering itu paling saya rebus kembali. Proses pemanasannya saya rebus kembali. Tapi kalau sampai dia suhu 2 jam gitu masih bagus kok Bun. Sampai 2 jam atau maksimalnya 2 jam. Maksimalnya itu sampai ya 4 jam gitu masih bagus insya Allah di suhu ruang. Kalau di kulkas nanti malah cepat dingin, malah cepat jadi keras kembali. Ya salah satunya kalau belum ditambahkan dengan toppingnya, mending ditambahkan direbus kembali sebentar pakai air hangat ya. Tapi kalau sudah dicampurkan dengan sausnya, ya paling dipanaskan kembali. Tapi maksimalnya 4 jam insya Allah masih bisa. Gitu ya Bun? Oke, seperti itu untuk Bunda Sirwanti ya. Kemudian dari Bunda Ami, Bu Ayam kalau spaghetti bolognese bisa pakai pasta tomat nggak ya untuk sausnya? Oh bisa Bunda, pakai pasta tomat juga bisa. Ini saya tadi pakai tomat apa itu Mbak saus tomat. Tadi saya pakai saus tomat dan juga pakai tomat murni. Pakai pasta tomat juga bisa nanti Bunda sambil cek rasa. Tapi kalau ada saus tomatnya, ada tomat yang murninya, itu memang rasanya jadi seperti spesial gitu, seperti khas gitu ya Bun ya. Tapi bukan berarti tidak boleh. Boleh pakai pasta tomat ya Bun ya. Boleh. Oke, Tapi nanti dan boleh coba deh pakai tomat yang fresh juga pakai saus tomat seperti resep yang saya berikan, nanti Bunda akan merasakan deh rasanya. iya Dan nanti jangan lupa ya dipraktekkan dulu ya Ibu ya. ya jangan lupa ya untuk olahan spaghetti bolognese ini Italian Hash atau oregano tuh harus. Karena nggak ada itu rasanya itu kurang khas Italinya. Kurang khas, kurang aromanya itu kurang. Nanti jadi seperti masakan Indonesia biasa, kurang mewah gitu ya, Bun. Nah, Italian itu kan murah ya, oregano gitu. Sini Bunda makan sama-sama dengan saya, aromanya mantap. Oke, dan ini pertanyaan terakhir Ibu dari Bunda Susana Hadianto. Cara penyajian Ya, saus yang kita buat terpisah, saus harus diangetin dulu nggak ya Bu? oh tidak perlu diangetin. Jadi kalau kita bikin pasta maksudnya ya, kita bikin olahan pasta ini, terus kita sudah rebus spagettinya. Oleh karena itu sausnya harus dipanasin dulu gitu, nggak perlu dipanasin lagi ya Bun ya. Karena saat kita misalnya saja pada teriyaki twin pasta, kan setelah bawang merah, bawang putih sama cabai ditumis ya, terus masukkan spagettinya, lalu pastanya ini tidak perlu dipanaskan kembali dulu, sausnya langsung
langsung dimasukkan 55 gram misalnya untuk satu resep, masukkan aja bersamaan spaghettinya itu. Lah tentu saja saat proses pemasukan atau pencampuran kan masih ada api kecil, lah, itu dicampur saja. Nanti akan angkat di situ. Dan sausnya tidak perlu dipanaskan tersendiri begitu, tidak perlu. Ya, begitu ya. Jadi sausnya tidak perlu dipanaskan tersendiri kan masuk dicampurkan saat kita proses masak. Begitu, Baik, Mbak seperti Hanifah? itu penjelasannya. Alhamdulillah pertanyaan sudah terjawab semua, Ibu. Masih kita tunggu Iya, ya, Ibu, untuk rikuknya bunda-bunda semua. Jangan lupa ya, betul. rikuk biar ilmunya nempel ya, Ibu ya. Betul. Jadi kalau recook itu ilmunya akan melekat ya. Jadi teringat, oh iya dulu waktu saya bikin itu bolognese, saya bikin ini kok rasanya ada yang kurang ya. Oh, berarti teringat-ingat betul. Nah, itu bunda-bunda kalau saya ingatkan kembali untuk kelas-kelas yang Bunda inginkan, karena di dapur Bunda ada banyak sekali kelas, ada banyak kelas. Saya ingin kelas ini ikut. Nah, ketika Bunda menginginkan kelas yang diinginkan dan Mbak Admin sudah menginfokan, itu jangan sampai ketinggalan kelasnya. Karena ada beberapa yang, aduh saya bikin kelas ini tapi kok udah lewat. Nah, sementara itu kita tidak hanya jual resepnya saja. Kalau kita Bu Ayun, kita jual resep. Kalau banyak sekali ya orang-orang yang jual resepnya saja, sekarang transfer, besok dapat resep. Nah, kita nggak jual seperti itu. Nah, kita adalah ada silaturahim di antara kita. Dan bunda-bunda akan tambah pinter, bukan hanya dari mentornya, tapi juga dari peserta lain. Ada saling tukar informasi. Bunda di saya jual berapa, di sini jual segini, di sini dengan pakainya apa dan sebagainya. Saya pakainya butter yang ini dan di situ kita akan tambah ilmu, tambah informasi dan saling silaturahmi di sana di mana silaturahmi itu kan menambahkan rezeki, menambahkan umur dan kita happy tambah teman. Begitu ya Bun ya. Oleh karena itu kalau sampai ketinggalan kelasnya lalu minta dibeli resepnya saja, mohon maaf kita memang nggak berikan. Dan seru juga ya dengan adanya dibikin seperti ini oleh tim Dapur Pintar, maka kita ada kesempatan untuk saling bertatap muka, saling ngobrol seperti ini. Kalau ada kesulitan kita bisa langsung jelaskan, begitu ya, Bunda ya. Iya, Halo seperti Mbak itu. Hanifah. Benar sekali, Ibu. Alhamdulillah ini sudah di penghujung Zoom juga. Mungkin ada sedikit penutupan dari Ibu, silahkan. Oke, terima kasih kepada bunda-bunda semua atas kehadirannya dan terima kasih kepada bunda-bunda peserta yang ikut di kelas pasta ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk keluarga tercinta ya. Tentu saja dengan harapan dengan membuat sendiri, masakan sendiri lebih hemat dan sehat ya Bun ya. Lalu selanjutnya mohon maaf atas segala kekurangannya sebagai manusia biasa tidak mungkin tidak salah dan tidak kurang dan mohon dimaafkan dan sampai ketemu lagi di kelas-kelas saya selanjutnya. Demikian Bunda, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, rangkaian Zoom minggu ini sudah selesai. Kita sudah ada 3 Zoom dari kemarin hari Kamis dan hari ini. Nanti kita ketemu lagi di kelas baru Ibu ya, yang tadi sudah di-spill. Jadi pastikan Bunda-Bunda nggak ketinggalan infonya. Nanti langsung aja chat ke adminnya masing-masing atau cek update terbaru di IG by Dapur Pintar seperti itu. Nah, dari saya mungkin cukup sekian. Masih kita tunggu pokoknya recooknya Bunda wajib menyertakan foto ketika share hasil recook di grup dan juga untuk rekaman serta bonus resepnya insya Allah kita share besok hari Senin atau hari Selasa seperti itu. Dari saya cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda semua.